Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nursiwi Nugraheni SSI MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran geometri dan pengukuran. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bentuk geometri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Cahaya Jessica Wahyuningsih, yang kedua Arya Abdul Hafiz, yang ketiga Fariza Ika Saputri, yang keempat Laila Nikmatu Solehah, yang kelima Aurin Kirana Alfirdausi, dan yang terakhir Ahmad Tegar Febriansyah. Yang pertama yaitu mengenali dan menganalisis bentuk geometri dari teori Van Eyck. Itu terdapat ada 5 level, yaitu level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 0 atau recognition, Anda dengan penalaran tingkat 0 mengenali suatu objek secara keseluruhan tanpa memperhatikan detail komponennya. Level 1, analisis. Pada level ini Anda berfokus secara analitis pada bagian-bagian bangun datar, seperti sisi dan sudutnya. Lalu level 2, hubungan. Pada tingkat ini terdapat dua jenis pemikiran umum. Pertama, anak memahami hubungan abstrak antara bentuk-bentuk. Kedua, pada tingkat 2, anak dapat menggunakan edukasi untuk mengonfirmasi pengamatan yang telah dilakukan pada tingkat 1. Selanjutnya level 3, deduksi. Penekanan pada tingkat ini meliputi kajian geometri sebagai sistem matematika formal. Seorang anak yang bernalar pada tingkat 3 memahami gagasan tersebut, postulat, dan teorema matematika, dapat menulis bukti formal teorema. Lalu level 4 atau axiomatik. Pembelajaran geometri pada level 4 sangat abstrak dan tidak selalu melibatkan model konkret atau gambar. Pada tingkat ini, postulatnya atau aksioma itu sendiri menjadi objek penelitian yang mendalam dan cermat. Oke, lalu lebih mendalam lagi level 0 mengenali bentuk geometris. Nah, di kelas dasar, anak itu diajarkan mengenal beberapa jenis geometri bentuk seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Item identifikasi bentuk sering terjadi pada lembar kerja dan tes prestasi matematika. Misalnya, seorang anak mungkin diminta untuk memilih segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Anak-anak diajarkan untuk mencari bentuk seperti yang mereka miliki terlihat di buku teks atau model fisik. Contohnya, siswa diminta untuk mengkategorikan bangun yang sama jenis. Lalu solusinya yaitu jika siswa hanya melihat representasi statis dari bentuk-bentuk ini satu halaman, ada beberapa yang mungkin tidak mereka kenali. Namun jika mereka mampu menanganinya secara fisik, mereka mungkin akan lebih mampu mengkategorikannya. Salah satu cara yang mungkin untuk mengurutkan bentuk-bentuk ini adalah berdasarkan jumlah sisinya. Jika ini selesai, siswa akan mendapatkan semua bentuk 3 sisi dalam satu kategori dan semuanya bentuk 4 sisi dalam kategori kedua. Pada titik inilah nama umum dari segitiga, bangun datar bersisi 3, dan segi 4, bangun datar bersisi 4, dapat diperkenalkan. Pada tingkat analisis, siswa yang berpikir pada tingkat Van Hayek 1 telah bergerak lebih dari sekedar mengidentifikasi bentuk berdasarkan penampakan umumnya dan mulai terlihat bagian-bagian komponennya membuat bentuk-bentuknya. Tabel di samping ini mengidentifikasi beberapa bagian ini secara informal dengan melihat mereka dalam bentuk di sekitar kita. Bisa dilihat pada gambarnya, yang pertama itu ada bagian atas bingkai gambar, itu abstraksinya segmen garis. Deskripsinya yaitu kumpulan poin yang diperlukan untuk menggabung dua poin dengan cara yang paling langsung. Lalu gambar kedua ada gambar gunting, pasang bila gunting, abstraksinya sudut. Nah, dua ruas garis yang dimulai dari titik yang sama. Nah, itu kan membentuk sudut. Lalu ada gambar tiang bendera, abstraksinya yaitu sudut kanan atau segmen tegak lurus. Deskripsinya yaitu sudut dibentuk oleh dua ruas garis yang dapat diorientasikan menjadi satu vertikal dan satu horizontal. Lalu yang terakhir ada trek jalan kereta api. Ini merupakan segmen garis sejajar.
Dua segmen garis ini berbeda. Yang jika diperpanjang di kedua arah tidak pernah bertemu. Baik, materi akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah segitiga. Jadi salah satu ciri utama pemahaman pada Van Hill level 1 adalah kemampuan untuk melihat suatu bentuk dan menganalisis sifat-sifatnya. Analisis tingkat awal terjadi ketika seorang siswa mulai memperhatikan persamaan di antara semua bentuk itu, mereka telah diklasifikasikan sebagai segitiga. Misalnya, siswa jadi menyadari bahwa itu segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tepat 3 ruas garis dan 3 sudut dan tidak selalu A bentuk yang terlihat seperti tanda hasil. Nah, pada titik ini, 3 ruas garis yang membentuk segitiga harus didefinisikan sebagai sisi-sisi segitiga, ketiga sudut sebagai sudut segitiga, dan titik sudut masing-masing sudut sebagai titik sudut segitiga. Kemudian berikut adalah pembahasan segitiga lainnya yang diklasifikasikan menurut sudut setelah menentukan dengan jelas besar sudutnya. Untuk gambar yang pertama yaitu paruh burung. Dengan abstraksi sisi tak sama panjang segitiga. Deskripsi segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjang. Kemudian gambar kedua adalah bendera berbentuk segitiga. Abstraksi segitiga sama kaki. Untuk deskripsinya segitiga dengan paling sedikit dua sisinya sama panjang. Untuk gambar yang ketiga rambu yield. Itu segitiga sama sisi. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Untuk gambar yang keempat, itu ada tangga. Untuk abstraksinya, segitiga siku-siku. Deskripsi, segitiga dengan satu sudut siku-siku. Lalu yang selanjutnya, segi empat. Pembahasan tentang segi empat ini diawali dengan penjelasan lebih lanjut merinci segi empat seperti yang dibahas pada level 0. Segi empat secara harfiah berarti empat atau kuadri, sisi atau lateral. Sisi-sisi yang merupakan ruas garis disebut sisi dari segi empat. Selain itu, segi empat memiliki 4 sudut ini disebut sudut segi empat. Terakhir, titik sudut dari keempat sudut disebut titik sudut berbentuk persegi. Menarik untuk dicatat bahwa segitiga terdiri dari 3 ruas garis, namun diberi nama berdasarkan jumlah sudutnya. Mungkin segitiga yang berarti 3 sisi merupakan nama yang lebih konsisten untuk sebuah segitiga. Berikut ini uraian nama-nama beberapa segi empat yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang dari lingkungan sekitar. Untuk gambar yang pertama yaitu pagar. Abstraksi jajar genjang, deskripsi segi empat dengan 2 pasang dari sisi sejajar. Untuk gambar yang kedua yaitu dongkrak mobil. Berbentuk belah ketupat. Deskripsinya di segi empat dengan 4 sisinya sama panjang. Untuk yang ketiga, pintu. Berbentuk persegi panjang. Segi empat dengan 4 sudut siku-siku. Kemudian yang selanjutnya, ubin lantai. Berbentuk persegi. Untuk deskripsinya, segi empat dengan 4 sisinya sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Untuk yang selanjutnya adalah diagonal. Diagonal adalah ruas garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik yang tidak berdekatan, atau yaitu tidak di sisi yang sama. Dapat dilihat pada gambar 12.19, diagonalnya mempunyai sifat-sifat lain yang dapat dianalisis oleh siswa yang berpikir pada tingkat Van Hill 1. Salah satu sifat yang menarik dari diagonal-diagonal segi empat adalah ada tidaknya mereka tegak lurus. Untuk menentukan apakah 2 ruas garis L dan M tegak lurus, digunakan pengujian berikut. Dapat dilihat pada gambar 12.20, uji ruas garis tegak lurus, misalkan P adalah titik potong L dan M pada gambar 12.20 untuk gambar yang A, lipat L di titik P sehingga L melipat P ke dirinya sendiri pada gambar 12.20 atau B. Dan pada gambar C, lalu tambah M adalah lalu aku dan M adalah tegak lurus jika dan hanya jika M terletak di sepanjang garis lipatan, yaitu pada gambar 12.20 pada bagian C.
Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara segitiga dan segi empat. Pada tingkat berpikir geometri selanjutnya, yang diukur melalui teori Van Heel adalah tingkat 2 atau hubungan. Aspek berpikir lain pada Van Heel level 2 adalah pembentukan definisi yang lebih abstrak. Dalam matematika, merupakan sebuah kebiasaan untuk menyatakan definisi dengan sesedikit mungkin. Yang pertama yaitu hubungan antar segitiga. Pada diagram Venn di bawah, oval kiri melambangkan segitiga siku-siku, sedangkan oval kanan melambangkan segitiga sama kaki. Kemudian perpotongan kedua oval tersebut melambangkan daerah ketiga. Hubungan antar segitiga juga dapat digolongkan berdasarkan panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Diagram berikut ini akan mengilustrasikan hubungan tersebut, yaitu ketika sebuah garis ditarik antara dua jenis segitiga, maka himpunan segitiga bawahnya adalah termasuk bagian dari segitiga di atasnya. Artinya, himpunan semua segitiga sama sisi merupakan himpunan bagian dari himpunan segitiga sama kaki. Selanjutnya ada hubungan antar segi empat. Dalam membahas hubungan segi empat, kita bisa mulai dengan memeriksa sifat-sifat kesamaannya. Misalnya, pada belah ketupat, persegi panjang, dan persegi, kedua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Dengan demikian, karena gambaran jajar genjang memiliki sifat yang sama, maka belah ketupat, persegi panjang, dan persegi juga dapat dianggap sebagai jajar genjang yang dengan semua sifat yang dimilikinya. Karena persegi memiliki keempat sisi yang sama panjang, maka persegi juga pasti termasuk dalam kategori belah ketupat. Selain itu, persegi merupakan segi empat dengan 4 sudut siku-siku, sehingga persegi juga dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari persegi panjang. Diagram jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan memperhatikan sifat-sifat umum, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat belah ketupat dan persegi panjang sama dengan sifat-sifat jajar genjang. Persegi memiliki semua sifat belah ketupat dan sifat persegi panjang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persegi adalah jenis persegi panjang khusus dan jenis belah ketupat khusus. Hubungan antara 4 segi 4 sebelumnya dan 3 segi 4 yang baru, yaitu jajar genjang dan trapesium, yaitu hubungannya adalah tidak ada hubungan khusus antara jajaran genjang dan trapesium, kecuali keduanya merupakan segi 4. Jajar genjang dan layang-layang, pada jajar genjang dan layang-layang didefinisikan bahwa jajar genjang yaitu sebagai segi 4 dengan dua pasang sisi sejajar tanpa batasan panjang sisinya. Namun, dua macam jajar genjang yaitu belah ketupat dan persegi mempunyai sisi-sisi yang berdekatan dan sama panjang. Kemudian, hubungan antara layang-layang dengan belah ketupat. Belah ketupat merupakan jenis layang-layang yang istimewa, karena belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jelas bahwa belah ketupat mempunyai dua pasang sisi berdekatan yang panjangnya sama dan tidak tumpang tindih. Hubungan antara semua segi 4 dapat ditunjukkan pada diagram di bawah ini, seperti yang digambarkan pada diagram jenis sebelumnya. Jika dua segi 4 dihubungkan oleh sebuah ruas garis atau serangkaian ruas garis, maka segi 4 yang lebih rendah juga ada dalam himpunan yang diberi nama oleh salah satu ruas garis di atasnya. Selanjutnya yaitu simetri. Konsep simetri dapat diterapkan dalam menganalisis bangun datar. Bangun dua dimensi memiliki dua jenis simetri yang berbeda, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Dalam ungkapan yang lebih santai, sebuah bangun memiliki simetri lipat jika terdapat suatu garis, sehingga bangun tersebut dapat dilipat, sehingga setengahnya menjadi identik dengan setengah lainnya. Garis yang disebut garis lipat dalam konteks ini juga dikenal sebagai garis simetri atau sumbu simetri dari sebuah bangun.
Gambar di bawah ini menampilkan beberapa contoh bangun datar beserta simetri lipatnya. Garis simetrinya ditunjukkan dengan garis putus-putus. Yang pertama yaitu ada gambar segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat, ada segitiga sama sisi dengan 3 simetri lipat, persegi panjang dengan 2 simetri lipat, persegi dengan 4 simetri lipat, belah ketupat dengan 2 simetri lipat, trapesium tidak memiliki simetri lipat, trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat, dan trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya yaitu simetri putar. Simetri putar merupakan jenis simetri kedua pada bangun datar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika terdapat titik pusat putaran di sekitarnya, di mana itu dapat diputar kurang dari satu putaran penuh, sehingga bayangannya sesuai sempurna dengan bangun aslinya. Contohnya yaitu pada segitiga sama sisi, gambar menunjukkan simulasi simetri putar dengan memutar segitiga sebanyak sepertiga putaran berlawanan arah jarum jam. Pemutaran sebanyak 2/3 putaran atau 1 putaran penuh juga menghasilkan gambar yang serasi. Titik manapun dapat dijadikan pusat rotasi untuk menciptakan gambar yang identik. Namun, gambar yang hanya diputar 1 putaran penuh tidak memiliki simetri putar. Gambar berikutnya merupakan beberapa jenis bangun datar dan jumlah putarannya atau simetri putarnya sampai dengan 1 putaran penuh yang membuat gambar sesuai dengan gambar aslinya. Semua bangun di samping kecuali trapesium memiliki simetri putar. Dapat dilihat bahwa persegi panjang memiliki 2 simetri putar, sementara persegi memiliki 4 simetri putar. Untuk belah ketupat memiliki 2 simetri putar, jajar genjang memiliki 2 simetri putar, dan trapesium hanya memiliki 1 simetri putar. Selanjutnya materi akan saya jelaskan yaitu pengantar pendekatan formal geometri. Yang pertama, titik dan garis pada bidang. Dapat dilihat pada gambar A. Pada gambar A mengilustrasikan sebuah garis. Garis dianggap lurus dan memanjang tanpa batas ke arah yang berlawanan. Notasi AB menunjukkan garis yang memuat titik A dan B. Kemudian titik-titik yang terletak pada garis yang sama disebut titik-titik segaris. Terlihat pada gambar B, titik C, D, dan E adalah titik-titik yang segaris. Kemudian dua garis pada sebuah bidang disebut garis sejajar jika keduanya tidak berpotongan. Dapat dilihat pada gambar C. Jadi sebuah garis sejajar dengan dirinya sendiri. Kemudian 3 garis atau lebih yang memuat titik yang sama disebut garis konkuren. Dapat dilihat pada gambar D, garis L, M, dan N adalah konkuren karena semuanya mengandung titik F. Kemudian garis R, S, dan F pada gambar E tidak konkuren karena tidak ada titik pada bidang yang termasuk ketiga garis tersebut. Suatu titik P berada di antara A dan B jika koordinat P terhadap garis AB secara numerik berada di antara koordinat A dan B. M dan P ada di antara A dan B. Ruas garis AB terdiri dari semua titik antara A dan B pada garis AB bersama dengan titik A dan B. Titik A dan B disebut titik ujung AB. Pada ruas garis AB ditulis AB adalah jarak antara A dan B. Titik tengah M ruas garis AB adalah titik AB yang berjarak sama dari A dan B, yaitu AM sama dengan MB. Sinar CD terdiri dari semua titik garis CD pada sisi C yang sama dengan titik D, bersama dengan titik ujung C. Selanjutnya adalah sudut. Sudut adalah gabungan dua ruas garis yang mempunyai titik ujung yang sama atau gabungan dua ruas garis sinar dengan titik akhir yang sama. Titik akhir yang sama disebut
simpul pada sudut. Simpul dari sudut. Ruas garis atau sinar yang menyusun suatu sudut disebut sisi-sisinya. Sudut dapat dilambangkan dengan memberi nama titik, bukan titik pada salah satu sisinya. Kemudian titik sudutnya diikuti dengan titik, bukan titik pada sisi lainnya. Misalnya pada gambar di samping menunjukkan sudut BAC dengan sudut EDF. Dapat disimbolkan simbolnya seperti sudut lancip BAC digunakan untuk menyatakan sudut BAC. Kemudian sudut yang kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku, dan sudut yang lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut sudut tumpul. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut lurus. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat disebut sudut refleks. Untuk mengukur sudut biasanya digunakan alat berbentuk setengah lingkaran yang disebut busur derajat. Kemudian dapat diperhatikan pada gambar sudut terdapat wilayah biru. Wilayah tersebut mempunyai sifat bahwa untuk dua titik manapun pada daerah tertentu, ruas garis yang ditentukan oleh kedua titik tersebut juga terdapat dalam daerah tersebut. Dalam hal ini dikatakan daerah tersebut cembung. Daerah cembung ini disebut bagian dalam sudut. Bagian bidang yang bukan sudut atau bagian dalam disebut bagian luar sudut. Pada gambar di samping, sebagian bagian luar sudut diberi warna kuning. Di dalamnya kita dapat menemukan dua titik, misalnya C dan D, yang membentuk ruas yang tidak seluruhnya terdapat pada daerah kuning. Jadi daerah kuning tidak cembung dan disebut cekung. Sudut yang dibentuk oleh dua sinar membagi bidang menjadi tiga daerah. Yang pertama, sudut itu sendiri. Yang kedua, bagian dalam sudut. Dan yang ketiga, bagian luar sudut. Dua sudut yang mempunyai titik sudut yang sama mempunyai isi yang sama, tetapi bagian dalamnya tidak berpotongan disebut sudut berdekatan. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya, sudut ABC dan sudut CBD adalah sudut-sudut yang berdekatan. Sudut-sudut yang besarnya sama disebut sudut yang kongruen. Demikian pula ruas garis yang panjangnya sama disebut segmen kongruen. Secara informal, benda-benda yang kongruen mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Dua sudut yang jumlah besarnya 180 derajat disebut sudut bersuplemen. Jika dua garis berpotongan membentuk sudut siku-siku, maka garis-garis tersebut disebut tegak lurus. Garis L dapat dilihat pada garis L dan M pada gambar merupakan garis tegak lurus. Dapat ditulis L tegak lurus terhadap garis M. Lambangnya seperti huruf T besar dibalik. Kemudian dua sudut yang jumlahnya adalah 90 derajat disebut sudut pelengkap. Pada gambar dapat dilihat sudut 1 dan 2 merupakan pelengkap. Begitu juga pada sudut 3 dan 4. Kemudian jika dua garis L dan M berpotongan dengan garis ketiga, yaitu T, disebut garis transversal. Ketiga garis pada gambar di bawah merupakan membentuk banyak sudut. Sudut 1 dan 2 disebut sudut bersesuaian karena letaknya yang terhadap L, M, dan T. Kemudian sudut T, sudut 3 dan 4 juga merupakan sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian akan mempunyai besar yang sama. Baik, selanjutnya materi akan saya lanjutkan, yaitu mengenai poligon beraturan, teselasi, dan lingkaran. Yang pertama adalah poligon beraturan. Sebuah kurva tertutup sederhana yang terdiri dari ruas-ruas garis disebut poligon, yang berarti banyak sudut. Poligon yang semua sisinya kongruen disebut sama sisi, dan poligon yang semua sudutnya kongruen disebut sama sisi. Poligon yang berbentuk sama sisi dan sama sudut disebut poligon beraturan atau n-gon beraturan. Gambar di samping menampilkan berbagai jenis n-gon dengan
jumlah sisi dan sudut yang diperlihatkan. Poligon beraturan pada semuanya berbentuk cembung, karena jumlah sisi dapat menjadi bilangan bulat lebih besar dari 2. Pusat poligon adalah titik yang berjarak sama terhadap semua simpul. Pada gambar di samping, ruas-ruas dari setiap simpul ke pusat mempunyai panjang yang sama. Ada beberapa sudut yang menarik dalam n-gon beraturan, yaitu sudut puncak, sudut pusat, dan sudut luar. Sudut titik disebut juga dengan sudut dalam, terbentuk oleh sebuah titik sudut dan kedua sisi yang memiliki titik sudut tersebut sebagai titik ujung. Pada gambar 12.64 di bawah ini. Kemudian sudut pusat terbentuk oleh ruas-ruas yang menghubungkan pusat poligon dengan 2 titik ujung pada salah satu sisinya. Lihat pada gambar 12.6. Sudut luar terbentuk oleh salah satu sisinya bersama dengan perpanjangan sisi yang berdekatan dari n-gon beraturan seperti yang digambarkan pada gambar 12.64. Jumlah sudut puncak, sudut pusat, dan sisi-sisi poligon beraturan adalah sama. Namun sudut luarnya 2 kali lebih banyak daripada sudut dalam. Sudut titik puncak dan sudut luar terbentuk pada semua bangun datar yang sisi-sisinya merupakan ruas garis. Untuk menemukan besar sudut pusat n-gon beraturan, perhatikan bahwa jumlah sudut-sudut pusat adalah 360 derajat. Secara umum, besar sudut pusat suatu n-gon beraturan adalah 360 derajat per n. Besar sudut titik pada n-gon beraturan dapat dihitung menggunakan jumlah sudut pada sifat segitiga, di mana rumus umumnya adalah n dikurangi 2 sama dengan 100 adalah n dikurangi 2 dikali 180. Rumus ini dapat diterapkan secara khusus untuk membagi n-gon menjadi 2 segitiga. Tabel di bawah ini menyarankan rumus untuk ukuran sudut titik pada n-gon beraturan. Kemudian ada teselasi. Daerah poligonal mencakup poligon beserta bagian dalamnya, dan susunan daerah poligonal yang menutupi seluruh bidang dengan hanya menggunakan sisi-sisi yang sama disebut teselasi. Teselasi dapat dibentuk dengan segitiga sembarang, contohnya terlihat pada gambar 12.69. Pola A menunjukkan teselasi dengan segitiga siku-siku tak sama panjang. Pola B, teselasi dengan segitiga sama kaki lancip, dan pola C, teselasi dengan segitiga tak sama panjang tumpul. Setiap segi 4 juga akan membentuk teselasi. Gambar 12.70 menunjukkan beberapa teselasi dengan segi 4. Dalam pola A, kita melihat teselasi dengan jajaran genjang. Pada pola B, teselasi dengan trapesium, dan pada pola C, teselasi dengan layang-layang. Pola D menunjukkan teselasi dengan segi 4 sembarang yang tidak memiliki tipe khusus. Teselasi dengan poligon beraturan. Gambar 12.72 di samping menunjukkan beberapa teselasi dengan segitiga sama sisi, persegi, dan segi 6 beraturan. Ini adalah contoh teselasi yang masing-masing terdiri dari salinan satu poligon beraturan. Teselasi seperti ini disebut teselasi reguler. Perhatikan bahwa pada pola A, 6 segitiga sama sisi bertemu pada setiap titik sudut. Pada pola B, 4 buah persegi bertemu dengan setiap titik sudut. Dan pada pola C, 3 buah segi 6 bertemu dengan pada setiap
titik sudutnya. Agar poligon beraturan dapat membentuk teselasi, ukuran sudut titik puncaknya harus berupa pembagi 360, karena sejumlah salinan poligon harus bertemu pada titik sudut untuk membentuk sudut 360 derajat. Dalil teselasi hanya menggunakan satu jenis n-gon reguler, hanya 3 gon, 4 gon, atau 6 gon beraturan yang membentuk teselasi pada bidang itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak tetap dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Jarak antara pusat dan suatu titik pada lingkaran disebut jari-jari. Ruas garis yang memiliki titik ujung pada lingkaran dan mencakup pusat juga disebut jari-jari. Sedangkan panjang garis yang memiliki titik ujung pada lingkaran dan melalui pusatnya disebut diameter. Gambar 12.76 menunjukkan beberapa lingkaran beserta pusatnya. Lingkaran memiliki banyak simetri lipat yang tak terhingga, di mana setiap garis yang melalui pusat lingkaran merupakan simetri lipat. Selain itu, lingkaran juga memiliki simetri putar yang tak terhingga, karena setiap sudut yang memiliki titik sebagai pusat lingkaran merupakan sudut simetri putar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menggambarkan bentuk 3 dimensi. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu bidang, garis miring, dan sudut dihedral. Berbagai bentuk 3 dimensi yaitu bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada banyak sekali bidang dalam ruang 3 dimensi. Gambar A, B, dan C menunjukkan beberapa kemungkinan hubungan antara bidang dalam ruang 3 dimensi. Bentuk pada gambar A, B, dan C sebenarnya adalah bagian dari bidang, karena bidang memanjang tanpa batas dalam 2 dimensi. Perhatikan pada gambar B dan C bahwa dua bidang yang berpotongan bertemu dalam satu garis. Dalam ruang 3 dimensi, dua bidang berbeda sejajar seperti pada gambar A atau berpotongan seperti pada gambar B. Sudut dihedral pada daerah poligonal dapat didefinisikan seperti halnya sudut dalam 2 dimensi. Sudut dihedral terbentuk oleh penyatuan daerah poligonal dalam ruang yang memiliki tepi yang sama, dan daerah poligonal yang membentuk sudut dihedral disebut muka sudut dihedral. Secara intuitif, sudut dihedral adalah sudut yang terbentuk oleh dua bidang yang berpotongan. Sudut dihedral juga muncul ketika bidang-bidang berpotongan, meskipun kasus ini tidak akan diselidiki. Pengukuran sudut dihedral dapat dilakukan dengan mengukur sudut antara dua ruas garis atau sinar pada permukaannya. Ruas garis yang membentuk sisi-sisi sudut tegak lurus terhadap ruas garis yang merupakan perpotongan muka-muka sudut dihedral. Dari pembahasan sebelumnya, kita melihat bahwa bidang bertindak dalam ruang 3 dimensi seperti halnya garis dalam ruang 2 dimensi. Sebaliknya, garis-garis dalam ruang 3 dimensi tidak harus berpotongan. Garis yang berpotongan dan jajar disebut garis miring. Gambar di samping, yaitu gambar 12.84, memperlihatkan sepasang garis L dan M. Kita memasuki ke poin yang kedua, yaitu polihedra. Kubus dalam gambar adalah contoh polihedra, bentuk 3 dimensi yang terbentuk dari gabungan daerah-daerah poligonal tanpa lubang. Polihedron adalah analog 3 dimensi dari poligon. Dari poligon, di mana daerah-daerah poligonal terhubung dalam ruang tertutup. Gambar A menunjukkan contoh polihedra, sementara gambar B berisi bangun-bangun yang bukan polihedra karena memiliki lubang melengkung atau tidak melingkupi daerah sehingga dalam ruang. Suatu polihedron dikatakan cembung jika setiap ruas garis yang menghubungkan dua titiknya terdapat di dalam polihedron atau berada pada salah satu daerah poligonal. Dua polihedra pertama pada gambar A adalah cembung, sedangkan yang ketiga tidak. Muka pada polihedron adalah daerah poligonal, rusuk adalah ruas garis yang menghubungkan muka, dan simpul adalah titik potong rusuk. Pada gambar C, simpulnya adalah A, B, C, dan D. Sisanya termasuk AB dan CD, sedangkan ABCD sebagai salah satu sisinya.
Polihedra dapat diklasifikasikan. Contohnya, prisma adalah polihedra dengan dua sisi berlawanan yang merupakan poligon identik, disebut pangkalan. Permukaan lateralnya membentuk jajar genjang saat titik-titik alasnya disambung. Jika sisi-sisinya berbentuk persegi panjang, disebut prisma siku-siku. Dengan sudut dihedral yang dibentuk oleh alas dan sisi-sisinya disebut sudut siku-siku. Jika tidak, disebut prisma miring. Banyak jenis prisma karena terdapat beragam poligon sebagai alasnya. Piramida terbentuk dari poligon sebagai alas dan puncak di luar alas, dihubungkan dengan garis ke setiap alasnya. Gambar 12.89 menunjukkan beberapa piramida diberi nama sesuai dengan jenis poligon yang membentuk alasnya. Piramida yang alasnya berupa poligon beraturan terbagi dalam dua kategori. Piramida yang sisi-sisi itu piramida siku. Kalau tidak, itu adalah piramida biasa yang miring. Poin yang ketiga yaitu bentuk melengkung dalam 3 dimensi. Tabung dan kerucut merupakan bentuk lengkung 3 dimensi analog dengan prisma dan limas. Tabung terbentuk dari 2 kurva tertutup, sederhana identik dengan orientasi dan bidang sejajar. Kita bisa lihat pada gambar A. Gabung ruas garis yang menghubungkan titik-titik bersesuaian dan bagian dalam kurva disebut sebagai alas tabung. Pada tabung siku-siku, ruas garis AB yang menghubungkan titik A pada salah satu alas lingkaran dengan titik B yang bersesuaian pada alas lingkaran lainnya tegak lurus terhadap bidang alasnya, bisa dilihat pada gambar B. Pada tabung miring, alasnya sejajar, namun ruas garis yang menghubungkan titik-titik yang bersesuaian tidak tegak lurus terhadap bidang alasnya, bisa dilihat pada gambar C. Kerucut adalah gabungan bagian dalam kurva tertutup sederhana dan semua ruas garis yang menghubungkan titik-titik kurva ke suatu titik-titik yang disebut puncak, yang tidak berada pada bidang kurva. Kurva bidang beserta bagian dalamnya disebut alas pada gambar A, dan pada kerucut lingkaran siku-siku, ruas garis yang menghubungkan puncak dan pusat alas lingkaran tegak lurus terhadap bidang alasnya bisa dilihat pada gambar B. Dan pada kerucut lingkaran miring, ruas garis tidak tegak lurus terhadap bidang alasnya. Bisa dilihat pada gambar C. Kerucut dan tabung sering muncul dalam konstruksi dan desain. Analog 3 dimensi dari lingkaran adalah bola. Bola didefinisikan sebagai himpunan semua titik dalam ruang 3 dimensi yang berjarak sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat. Jari-jari bola adalah garis dari pusat ke titik pada permukaannya, sedangkan diameter bola adalah segmen yang menghubungkan dua titik pada bola melalui pusatnya. Bentuk bola memiliki signifikansi penting dalam ilmu pengetahuan, seperti pada planet, bulan, dan bintang. Oleh karena itu, pengukuran aspek-aspek bola memiliki relevansi tinggi dalam berbagai bidang. Demikian pemaparan dari kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.